Assalamualaikum. Perkenalkan saya, Isnaini Syaleh, guru di SMP Negeri 1 Kandangan. Hari ini saya akan sedikit bercerita bagaimana saya menjalani pengalaman berbagi praktik baik IKM khususnya P5. Kurikulum Merdeka terasa berbeda ketika ada perkenalan kokurikuler baru yang bernama Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau dikenal P5. Di awal IKM bahkan mungkin hingga hari ini, miskonsepsi P5 masih saja terjadi. Salah satunya adalah menganggap P5 seperti tugas proyek mata pelajaran prakarya. Padahal P5 bukan hanya menghasilkan produk, tetapi bisa juga aksi. P5 juga bukan sesuatu yang mengejar hasil akhir, tetapi bagaimana siswa memperoleh kesempatan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan selama proses tersebut. Tahun ajaran 2022-2023 adalah awal mula berkenalan dengan kurikulum Merdeka karena sekolah saya, SMP Negeri 1 Kandangan akan mengimplementasikan hal itu. Dengan semangat ingin belajar tentang implementasi kurikulum Merdeka, saya bersama rekan guru lain, pada Rabu, 20 Juni 2022, datang ke Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Setelah belajar di BGP Kalimantan Selatan, saya dan rekan lainnya mencoba mendiseminasikan hasil belajar yang kami pelajari tadi ditambah belajar mandiri dari membaca panduan-panduan yang diberikan oleh Kemdikbudristek. Antusias ditambah rasa bingung terhadap kurikulum baru adalah sebuah kewajaran. Apalagi tiba-tiba ada sebuah kokurikuler yang bernama Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, P5. Ada beberapa miskonsepsi yang harus diluruskan bersama, salah satunya adalah P5 bukan tentang produk tapi proses. P5 pertama ini, kami mengambil tema suara demokrasi dengan topik pemilihan ketua OSIS. Berbekal PMM, kami terus belajar. Masih dalam tahap belajar IKM terutama P5, kami berhasil mengubah tata cara pemilihan OSIS yang lebih demokratis. Bahkan di dalam P5 tema 1 ini, kami berhasil berkolaborasi dengan KPU Hulu Sungai Selatan agar mereka bisa memberikan pemahaman bagaimana tahapan dan tata cara pemilu yang benar. Sehingga kami bisa mengadopsi ke dalam lingkup kecil yang bernama sekolah. Tema 2 kami mencoba untuk belajar lebih terbuka dengan melihat ke dalam. Apa sih yang permasalahan di sekolah dan mencoba mencari solusinya? Salah satu masalah adalah sekolah kekurangan lahan subur untuk bisa bertanam dan solusinya adalah membuat hidroponik dan taman vertikal. Tema 3 tentang kewirausahaan mungkin bisa menjadi titik balik kami merasa P5 ini begitu luar biasa. Kami juga berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memberikan pemahaman tentang wirausaha. Tema ini bukan hanya tentang bagaimana siswa membuat produk olahan, tetapi berhasil membangkitkan jiwa-jiwa entrepreneur mereka dalam berwirausaha. Bahkan hingga video ini dibuat untuk dilombakan, sebagian anak-anak itu masih menggeluti usaha makanan mereka secara daring. Keberhasilan, kami melaksanakan P5 menjadi tonggak awal saya menjadi narasumber untuk P5 di berbagai sekolah. SMPN 1 Bakarangan dan SMPN 1 Bungur, Kabupaten Tapin menjadi sekolah pertama saya bercerita bagaimana kami melaksanakan P5. SMP Negeri 7 Kandangan menjadi persinggahan kedua saya untuk bercerita dan berbagi pengalaman bagaimana kami memulai P5. Miskonsepsi P5 harus terus diluruskan untuk proyek yang lebih baik. P5 bukan ajang pamer produk, tetapi bagaimana siswa bisa berproses menjadi lebih baik dan maju. SMP Negeri 1 Kalumpang menjadi tempat selanjutnya untuk bercerita dan berbagi pengalaman bagaimana kami memulai P5. Di sini, tidak hanya sekadar berbagi cerita, tetapi juga berkenalan dengan asesmen P5, baik itu penilaian diri sendiri, rekan sejawat, hingga penilaian para fasilitator. Setiap hal baru selalu punya tantangan, begitu pula IKM P5. Salah satunya P5 adalah membuat produk dan dipamerkan dengan perayaan besar. Namun, hal itulah yang menjadi menyenangkan, tantangan bukan untuk dihindari, tetapi mari dipelajari lalu diperbaiki. Tidak ada hal instan dalam pembelajaran, semua ada prosesnya. Menghadapi tantangan miskonsepsi, terasa tidak terlalu rumit karena tak terlihat. Namun, sebenarnya ini bagian yang sulit karena meminta kita untuk berargumen dan berdiskusi. Berusaha bagaimana paradigma awal yang rekan miliki, bisa menjadi sejalan dengan konsep yang kita punya. Membersamai dan berbagi cerita di depan rekan lain, bukan berarti menjadi orang yang lebih tahu. Saya terus belajar hingga hari ini untuk memahami IKM P5 dengan tepat dan benar.
Berbagi bukan untuk menyuguhkan diri bahwa lebih berarti, tetapi sebuah langkah peduli agar bisa berbakti untuk pendidikan negeri yang lebih humanis dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton, jumpa lagi di cerita selanjutnya.